tepat. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian teks laporan percobaan. Sebelumnya ada yang tahu apa itu teks laporan percobaan? Ya, Mbak Cira? Di sini laporan percobaan itu adalah suatu yang berisi informasi ataupun pertanyaan laporan itu lah. Ya, jadi teks laporan percobaan ini adalah teks yang menceritakan tentang percobaan seorang peneliti yang dilakukan secara rinci dan secara terdata. Dan biasanya teks laporan percobaan ini biasa digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah, dan laporan praktikum. Selanjutnya, fungsi teks laporan percobaan. Fungsi teks laporan percobaan ini adalah memberikan informasi kepada orang lain mengenai hasil percobaan yang dilakukannya dan bertujuan untuk memahami suatu materi dengan cara eksperimen atau dengan cara percobaan. Selanjutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, disusun berdasarkan hasil percobaan. Ada yang tahu maksudnya apa? Ya. Jadi maksudnya itu adalah di sini sang peneliti harus menyusun hasil percobaannya sesuai dengan fakta atau sesuai dengan yang telah diteliti. Kemudian yang kedua, pembahasan dikemukakan secara objektif. Ini apakah tahu dari ciri-ciri yang nomor 2 itu? Tahu. Bahasa dikemukakan secara objektif. Jadi ada objeknya dibahas objek tersebut di dalam laporan. Ya, benar. Jadi yang kedua ini yaitu pembahasan dikemukakan secara objektif. Maksudnya di sini sang peneliti ini menyampaikan pembahasannya secara rinci dan secara data sesuai dengan hasil yang telah dia teliti. Kemudian yang ketiga, menyampaikan fakta bukan opini. Jadi sang peneliti itu menyusun teks laporan percobaannya itu sesuai dengan fakta atau sesuai dengan nyata dan tidak boleh ditambah opini atau pendapat pribadi. Kemudian yang keempat itu disusun secara sistematis dan lengkap. Elti, tahu dari yang keempat? Saya tahu. Ya, kita. Jadi ciri-ciri teks laporan percobaan itu harus disusun secara sistematis dan lengkap. Yang artinya sistematis itu sesuai dengan tahapan dan langkah-langkah yang dianjurkan dan juga harus lengkap seperti itu. Ya, jadi disusun secara sistematis dan lengkap ini maksudnya benar yang dikatakan kita harus sesuai dengan data dan dari hasil yang telah dia lakukan. Kemudian yang kelima itu ada menggunakan bahasa baku dan ilmiah. Jadi ketika seorang peneliti membuat teks laporan percobaan, mereka harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia. Yang keenam yaitu bersifat tidak memihak atau netral. Ini tahu maksudnya? Bersifat tidak memihak atau netral. Dalam membuat sebuah laporan presentasi ini, sebelumnya sangat bersifat netral. Contohnya, jangan karena subjektif ada penilaian khusus pihak yang telah dilakukan sesuai dengan pola dan ciri-ciri yang telah disusun menurut laporan percobaan. Ya, benar. Jadi ketika membuat teks laporan percobaan itu harus bersifat tidak memihak atau netral, berarti tidak menyebutkan pihak manapun, harus tetap seimbang. Selanjutnya adalah struktur teks laporan percobaan. Nah, struktur teks laporan percobaan ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah tujuan. Jadi sebelum sang peneliti melakukan penelitian atau percobaan, sang peneliti harus tahu dulu nih tujuannya untuk apa. Untuk apa dia meneliti percobaan tersebut. Kemudian yang kedua ada alat dan bahan. Alat dan bahan ini adalah serangkaian alat yang digunakan pada saat melakukan percobaan, yaitu alat-alat yang biasa digunakan oleh sang peneliti. Kemudian yang ketiga adalah langkah-langkah. Ada tahu maksudnya? Yang nomor 3 yang langkah-langkah. Langkah-langkah saya tuh. Nah, jadi dalam menulis teks laporan percobaan ini juga kita harus memperhatikan strukturnya. Nah, strukturnya ini kan biasanya struktur itu pasti ada langkah-langkahnya ya Bu. Nah, jadi harus sesuai dengan
setelah kita kampanye sambil ke rata-rata kita pasti menemukan hasil itu misalnya laporan percobaan memiliki kata hijau, berarti hasilnya itu kata biasa juga hijau hasil dari kata tersebut. Iya benar. Yang terakhir itu ada simpulan. Nah simpulan ini adalah Kesimpulan dari hasil apa ya? kesimpulan dari hasil percobaan. Ya, itu adalah rangkuman dari semua proses yang telah dilakukan sang peneliti pada saat melakukan tes percobaan. Jadi di sini ibu akan memaparkan satu video dan ibu mau kalian mengamati. Kemudian setelah kalian lagi menonton video ini, ibu akan memberikan dua contoh teks dan kalian membedakan apakah itu teks laporan percobaan atau bukan. Baik, Bu. Oh iya. Nanti kalian membedakan apakah teks yang ibu kasih itu teks laporan percobaan atau teks. Ini kan kira-kira apa ya? Oke. Ini coba kalian kita baca. Oke, Bu. Kita kan, Bu. Boleh. Baru dari dua lagi. Kalau udah tiga, kalian ini ada teman-teman. Sepeda adalah kendaraan di roda 2 atau 3, mempunyai stang, tempat duduk, dan termasuk pengayuh yang digerakkan kaki. Itu deh, Bu. Ya, jadi menurut Jira, apakah teks ini merupakan teks laporan percobaan? Bukan, Bu. Ada, Bu. Sistematikanya nggak sesuai. Tidak sesuai. Iya, Bu. Ada orang-orang. Iya. Coba yang teks kedua. Ada ini, Bu. Nah, Itu dia, Bu. Itu dia, Bu. iya. Itu adalah kata gigi aku yang menggerakkan Gigi sebuah di atas pedal nanti kok ada naik Oke, yang beda Bagian pedal ya itu pedal dengan memboleng juga. tidak. Oke, sama dulu. Sumpah. Jadi, teks yang termasuk teks laporan percobaan itu yang pertama. tapi enggak ini kenapa, Bu? Karena paragraf tersebut ini menceritakan tentang hasil studi atau penelitian pengamatan sang penulis mengenai sepeda. Jadi dia mengamati sepeda, sang peneliti ini mengamati tentang sepeda. Kalau yang kedua ini termasuk teks eksplorasi karena dia menjelaskan tentang proses terjadinya sesuatu kayak ini. Ini roda berputar roda itu dan memang bukan proses terjadinya sesuatu. Memang teks eksplorasi dengan teks laporan percobaan ini jelas mirip bersama. Jadi kalau teks eksplanasi itu menguraikan proses terjadinya sesuatu, sedangkan kalau teks laporan percobaan ini mengenai proses hasil studi atau proses pengamatan seorang peneliti. Adapun kesimpulan pada materi kita hari ini, teks laporan percobaan ini adalah dokumen yang digunakan untuk melaporkan hasil percobaan atau eksperimen, memberikan informasi tentang proses dan hasil penelitian secara rinci. Jadi dengan demikian teks laporan percobaan ini merupakan dokumen yang sistematis, lengkap dan objektif dan membantu memahami proses dan hasil percobaan secara jelas dan akurat. Jadi sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, ibu mau kalian mengerjakan tugas dan tugas ini tugas kelompok ya. Lagi Kalian dibagi menjadi 2 kelompok saja. Satu kelompok bisa Dua, tiga, ya. Ini dikerjakan di rumah gitu. Iya, dikerjakan secara berkelompok. Jadi nanti selesai sekolah kalian mau sekolah, kalian bisa mengerjakan secara kelompok atau secara bersama-sama. Jadi sekian untuk pertemuan kita hari ini. Berharap kalian
Ayo. Sebelum kita mengakhiri, aku mau salah satu dari kalian ini doa pada kalian publik. Terima kasih. Sebelum kita pulang, adanya kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Menteri